Hari pertama WSBK Mandalika 2022 dibuka gratis bagi penonton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Koordinator lapangan World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika, Jamaluddin Maladi menyebutkan, hari pertama event balap dunia itu akan dibuka gratis bagi penonton. Harapannya, penonton menjadi penasaran dan membeli tiket untuk hari kedua dan ketiga. Hal ini untuk meningkatkan penjualan tiket WSBK. Hari Jumat 11 November 2022 gratis masyarakat Pujut, Sengkol bisa menonton latihan para pembalap WSBK dengan harapan mereka penasaran dan membeli tiket di hari Sabtu dan Minggu dengan diskon 50% bagi masyarakat NTB. Kata Jamaluddin dalam rapat persiapan WSBK di Lombok Raya, Mataram, Senin 31 Oktober 2022. Jamaluddin mengatakan, hingga hari ke-9 jelang WSBK, tercatat 18.500 tiket telah terjual, baik tiket Tribun Grandstand, Premier, General Admission, Deluxe Class, Royal Box, dan Hospitality Suite. Yang jelas, progres penjualan tiket ini bagus karena dari laporan-laporan MGPA dan lainnya, beberapa hari lalu melaporkan 18.000 tiket terjual. Sekarang mungkin sudah 20.000 lebih telah tembus. Terang Jamaluddin. Keyakinan Jamaluddin bahwa penjualan tiket telah tembus lebih dari 20.000 karena para bupati dan wali kota se-NTB tengah membeli tiket WSBK. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah banyak tiket yang mereka beli, baik masyarakatnya, ASN mungkin, BUMD, tidak ada masalah. Cuma tidak ada pemaksaan pada PNS atau ASN, hanya pemberitahuan menginformasikan bahwa ada WSBK pada 11 sampai 13 November 2022, katanya. Meski telah terjual lebih dari 20.000 tiket, namun itu dirasa masih kurang banyak sebab jumlah itu belum mencapai 50% dari target 50.000, karena itu khusus untuk masyarakat NTB mendapat diskon 50%. Bagi mereka yang sudah membeli tiket untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari kedua dan ketiga, tidak perlu menukar tiket dengan gelang seperti MotoGP. Penonton juga tidak perlu ke loket penukaran tiket. Cukup menunjukkan email tiketnya dan hanya berlaku untuk sekali masuk, tidak bisa masuk 2 kali menggunakan tiket yang sama. Barcode tidak bisa terdeteksi kalau sudah keluar dan masuk lagi atau sudah ada yang pakai misalnya, kata Jamaluddin. Jamaluddin mengatakan, pada hari pertama WSBK Jumat 11 November 2022 akan digelar doa bersama di sirkuit Mandalika. Kita akan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, para tuan guru, santri pondok pesantren di sekitar sirkuit untuk hadir dan berdoa agar event ini berjalan lancar, katanya. World Superbike Mandalika, 18.500 tiket terjual. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tiket balap World Superbike Mandalika mulai terjual jelang pelaksanaan balap yang bakal digelar pada 11 hingga 13 November 2022. Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menjelaskan, tiket sudah terjual sejumlah tiket melalui berbagai platform penjualan yang disediakan oleh MGPA. Sudah 18.500 tiket yang sudah terjual di berbagai tempat, jelas Priyandi dalam siaran pers Senin 31 Oktober 2022. Penyelenggara sendiri menargetkan 50.000 tiket terjual habis hingga hari H balapan digelar. Penjualan tiket yang minim di awal sempat menjadi kekhawatiran NTB selaku tuan rumah WSBK. Tetapi melihat perkembangan penjualan yang membaik di akhir Oktober, Pemprov NTB bersama MGPA optimis target tersebut bisa tercapai. Soal infrastruktur sirkuit, Priyandi menjelaskan jika persiapan sirkuit sudah mencapai 99%, di mana pengaspalan dan pelebaran run-off sudah selesai. Tinggal melakukan pengecatan ulang di beberapa area bekas terlindas kendaraan berat. Di luar itu, non-race-nya sudah dibangun paddock.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB lalu M. Fauzal menjelaskan sudah menyiapkan shuttle bus untuk memfasilitasi penonton ke Mandalika. Shuttle bus ini disediakan di 3 lokasi, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, kemudian di eks Bandara Selaparang, serta di Pelabuhan Lembar dan Gilimas. Di Bandara Lombok, diestimasikan akan mengangkut 11.250 penonton. Kemudian di eks Bandara Selaparang, sebanyak 20.250 penonton. Dan di Pelabuhan Lembar dan Gilimas, sebanyak 13.500 penonton. Fauzal menjelaskan jika di Sub NTB telah menyediakan 30 unit bus yang sedang difinalisasi bersama Damri dan dukungan stakeholder lainnya. Tahun ini berbeda dengan skema sebelumnya. Kami tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk fasilitasi transportasi, tapi kami dari Pemda akan menyiapkan itu. ITDC juga menyediakan titik pick-up dan drop zone sekitar 9.000 kantong parkir untuk radius 500 meter, serta kantong parkir kurang lebih 24.000 pada radius 1 hingga 2 km di sekitar sirkuit Mandalika. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Artanto menghimbau para penonton agar tidak naik mobil saat ke Mandalika. Demi kelancaran lalu lintas, lebih baik menggunakan transportasi roda 2. Artanto menjelaskan, sistem tersebut sudah pernah diterapkan saat MXGP Sembota 2022 di Sumbawa. Sistem itu membuahkan hasil yang positif dan tidak terjadi kemacetan saat MXGP Sembota 2022. Tuturnya, menurutnya, penggunaan transportasi roda 2 juga memudahkan petugas dalam mengurai kerumunan. Terlebih saat ini lokasi parkir di sirkuit Mandalika lebih luas dan bisa menampung ribuan motor. Persiapan WSBK 2022, lintasan sirkuit Mandalika beres diperselek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC melakukan berbagai persiapan menyambut World Superbike Indonesia 2022 pada 11 hingga 13 November mendatang. Mulai dari sisi infrastruktur, crowd control, hingga manajemen lalu lintas di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dari sisi infrastruktur, salah satu yang telah diselesaikan adalah track improvement sirkuit Mandalika. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyadi Satria mengatakan, kegiatan track improvement telah dilakukan seluruhnya pada tanggal 25 Oktober 2022. Tim proyek berhasil melakukan percepatan 5 hari lebih cepat dari schedule awal dengan kualitas sesuai yang diminta oleh FIM, ujar Priyadi Satria dikutip dari laman ITDC. Selain lintasan sirkuit, ITDC juga tengah melakukan penyiapan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubungnya. General Manager The Mandalika Bram Subiandoro menyampaikan saat ini tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan termasuk jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika. ITDC menyediakan 16.350 lot parkir yang terbagi menjadi 12.207 kantong parkir pada radius 1 km, terdiri dari 360 lot untuk parkir bus, 6.588 parkir mobil, dan 5.259 parkir sepeda motor. Adapun jalan penghubung atau akses dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan dibangun sepanjang 2,5 km, terdiri dari 2 jalur kendaraan, selebar masing-masing 9 meter yang dilengkapi dengan sidewalk selebar 4 meter dan bike lane selebar 2 meter. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar baik dari sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berkaca dari penyelenggaraan WSBK dan MotoGP sebelumnya, crowd control dan manajemen lalu lintas selama event perlu mendapat perhatian khusus. Tandasnya,
Oleh karena itu, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mekanisme pengaturan crowd control dan manajemen lalu lintas selama event WSBK 2022. Salah satu bentuk antisipasi kita adalah penonton yang telah memiliki tiket akan dibekali infografis rute jalan untuk mengetahui titik kedatangan dan rute menuju tribun penonton di sirkuit Mandalika. Pungkas Bram.